Dengan saya Ade Ariswan di mata kuliah Fisika. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai konversi energi mekanik. Ini berhubungan dengan materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai energi kinetik dan energi potensial. Jadi konversi energi mekanik ini tentunya berkaitan dengan energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi mekanik itu terdiri dari dua bentuk yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Jadi konversi ini maksudnya adalah perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Tapi keduanya masih dalam cakupan energi mekanik. Di mana jumlah energi mekanik ini akan selalu tetap, ya, jadi akan selalu tetap jumlah energi mekaniknya, di mana jumlahnya adalah energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Artinya, dalam keadaan diam, 100% energi mekaniknya berada dalam bentuk energi potensial. Sementara, kalau benda tersebut jatuh, ya, sebagian dari energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Dan ketika semua energi potensialnya habis, ya misalnya karena energi potensial itu disebabkan karena ketinggian, berarti ketika ketinggiannya minimum atau hampir menyentuh tanah, semua energi potensialnya akan berubah menjadi energi kinetik atau energi potensialnya 0% dan 100% energi mekaniknya berada dalam bentuk energi kinetik. Ya, jadi suatu benda dalam keadaan diam pada tinggi tertentu, kalau keadaannya diam, berarti 100% bentuknya adalah energi potensial, sementara kalau jatuh akan diubah atau dikonversi menjadi energi kinetik. Contoh soal, misalnya suatu bola, ya, yang paling mudah itu bola, masanya 1 kg, ya, berada di atas gedung, tinggiannya 10 meter. Jadi bola ini nanti akan dijatuhkan. Oke. Nah, ada 4 keadaan di sini. Hitunglah energi potensial, energi kinetik, dan kecepatan bola pada saat ini ada 4 keadaan. Yang pertama, bolanya belum jatuh dari ketinggian 10 meter. Kemudian, bagaimana kalau bolanya sudah jatuh dan di atas ketinggian, sekarang berada di atas ketinggian 2,8 meter di atas permukaan tanah. Misalnya bolanya di sini. Ya, jadi sudah jatuh, kemudian berada di sini, ketinggiannya 2,8 meter. Kemudian, bagaimana kalau bola itu hampir menyentuh permukaan tanah, ya, hampir menyentuh permukaan tanah, mendekati 0 meter, tapi ini masih bergerak, ya, masih bergerak hampir beberapa saat sebelum menyentuh tanah. Dan bagaimana kalau sudah menyentuh tanah dan keadaannya diam? Jadi ada 4 kondisi di sini, ya, masih di atas gedung 10 meter, kemudian di tengah-tengah jatuh, tinggiannya 2,8 meter, kemudian bagaimana saat hampir menyentuh tanah dan bagaimana setelah diam. Yang pertama, bagaimana kalau bolanya masih berada di atas 10 meter di atas gedung dan keadaannya diam? Kita hitung energi potensialnya adalah MGH. Ya, M-nya tadi 1 kilo, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tinggiannya 10 meter. Berarti kita dapatkan EP atau energi potensial 1 dikali 10 dikali 10 yaitu 100 Joule. Nah, karena keadaannya diam, kita sekarang hitung energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Karena bola yang tadi diam berarti V-nya 0, berarti kita dapatkan energi kinetik setengah mv kuadrat atau setengah M dikali 0 kuadrat. Ya, ini perkalian dengan 0, ya, berarti energi kinetiknya 0. Berarti energi mekaniknya itu 100% berada dalam keadaan potensial. Jadi kita hitung di sini energi mekaniknya EM sama dengan EP tambah EK. Energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi kinetik. Energi potensial 100 Joule, energi kinetiknya 0, berarti 100%. EM-nya 100 Joule, ya. Berarti 100 Joule ini hanya ada dalam bentuk energi potensial saja. Sementara bagaimana kalau sudah bergerak dan sekarang ketinggiannya berada pada 2,8 meter di atas permukaan tanah?
energi potensialnya kita hitung, EP sama dengan MGH, kita dapatkan 1 dikali 10 dikali 2,8 meter atau 28 Joule. Berarti sebagian dari energi mekaniknya sudah berubah ya. Nah, karena M-nya sama dengan 100 Joule tadi, berarti kita hitung energi kinetiknya dari rumus ini. Energi kinetik sama dengan energi mekanik dikurang energi potensial. Energi mekaniknya tadi ada 100 Joule ya. 100 Joule dikurang 28 Joule. Jadi sekarang sisanya itu dalam bentuk energi kinetik yaitu 72 Joule. Dari sini kita hitung dengan persamaan setengah mv kuadrat, maka kita akan dapatkan kecepatannya. Jadi v kuadrat sama dengan 2 dikali energi kinetik dibagi m dibagi massa, yaitu 2 kali 72 ya, 72 dibagi 1, atau kita dapatkan 144, maka v-nya adalah akar dari v kuadrat ya. Akar dari 144 adalah 12 ya. Berarti kecepatannya sekarang 12 meter per sekon. Kemudian bagaimana kalau sudah hampir menyentuh tanah, ketinggiannya mendekati 0 dan keadaan bolanya masih bergerak? Berarti energi potensialnya 0 ya, habis ya. 1 dikali 10 dikali 0, 0 ya. 0. Kita anggap aja 0 karena sudah hampir menyentuh tanah. Ya, kurang beberapa mili mungkin ya, kurang beberapa mili lagi, sedikit lagi. Hampir menyentuh tanah, tapi bolanya masih bergerak. Nah, karena energi mekanik tadi 100 Joule ya, sekarang kita dapatkan energi kinetiknya adalah energi mekanik kurang potensial. Potensial tadi 0 di sini ya. Maka kita dapatkan energi kinetiknya 100 Joule. Nah, energi kinetik tadi 100 Joule, kita ubah persamaan ini hingga kita dapatkan berapa kecepatannya sekarang. V kuadrat sama dengan 200 ya. Maka kita dapatkan V-nya adalah akar 200 atau sekitar 14,14 meter per sekon. Kemudian ini akan kita bandingkan sama ketika ketinggian 2,8 tadi sekitar 12 ya, 12 meter per sekon, berarti semakin cepat kan? Ketika menyentuh tanah akan makin cepat. Nah, bagaimana kalau bolanya diam pada ketinggian 0 atau sudah menyentuh tanah ya, dan bolanya diam? Nah, energi potensial tetap 0 karena energi potensial kan MGH dan hanya 0, berarti energi potensialnya 0, sudah tidak punya energi potensial, dan ini adalah kelanjutan dari soal yang ini. Dan karena kecepatannya 0, otomatis energi kinetiknya juga 0. Nah, berarti total energi mekaniknya adalah 0. Nah, kemana energinya? Ya kan, harusnya kan energi mekaniknya ada. Nah, ini kita akan pelajari di materi berikutnya. Jadi, ada suatu prinsip yang dinamakan hukum kekekalan energi atau hukum apa ya? Energi itu ya, kalau hukum kekekalan energi ya, hukum kekekalan energi itu bunyinya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah menjadi bentuk lain. Tadi kita sudah belajar perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Kalau dilihat dari konteks energi mekanik, tetap kan energinya masih ada 100 Joule. Nah, tapi ketika sudah diam di bawah, di atas permukaan tanah, energi mekaniknya juga udah 0. Berarti gimana? Berarti sudah hilang energinya. Nah, sebenarnya tidak ya. Sebenarnya energinya masih ada, tapi berubah ke bentuk lain. Berubahnya bisa menjadi bentuk energi kalor mungkin ya. Kalau dia jatuh ke atas permukaan tanah, tentu ada gesekan dengan permukaan tanah, ada benturan, dan bisa muncul panas di situ, atau mungkin berubah jadi energi suara atau energi yang lainnya. Pokoknya sekarang sudah bukan dalam bentuk energi mekanik lagi. Itu kan akan kita bahas dalam materi lain. Contoh kedua, bagaimana kalau ada sebuah bola bermassa 100 gram atau 0,1 kg ya, itu dilemparkan dengan gerak vertikal ke atas.
kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Nah, diketahui G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik bola tersebut dalam keadaan dua di sini ya. Ada ketinggian 5 meter dan juga bagaimana kalau berada pada titik tertingginya. Nah, bagaimana kalau ketinggiannya 5 meter? Berarti kita harus kita dapatkan dulu energi potensialnya ya. P-nya berarti 0,1 dikali 10 dikali 5 atau 5 Joule. Sementara untuk energi kinetiknya, kita harus menggunakan kecepatan pada ketinggian 5 meter. Nah, kecepatan pada ketinggian 5 meter kita dapatkan dari Vt ya, V pada saat tertentu. Nah, V0 itu yang kecepatan mula-mula tadi ya. Dan ini 2GH, H-nya 5 meter. Jadi Vt kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali 5. 10 ini G-nya dan ketinggiannya 5. Oke. 20 dikuadratkan adalah 400, sementara 2 dikali 10 dikali 5 itu 100 ya. Jadi kita dapatkan Vt kuadratnya adalah 300. Nah, Vt berarti kecepatan pada saat tersebut adalah akar 300 atau sekitar 17,32 meter per sekon. Dari sini kita bisa menghitung energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat atau setengah dikali massanya 0,1 dikali 17,32 kuadrat. Atau kan ini kan v kuadrat kan, sama aja dengan 300 tadi kan. Langsung kita gunakan angkanya setengah dikali 0,1 dikali 300, kita dapatkan 15 Joule ya. Oke, berarti energi potensialnya, energi mekaniknya adalah energi potensial 5 Joule tambah energi kinetik 15 Joule atau 20 Joule ya. Oke, energi mekaniknya berarti 20 Joule. Keadaan yang lain pada titik tertinggi ya. Titik tertinggi atau H maksimum. Nah, pada keadaan titik tertinggi seperti kita tahu ya, gerak vertikal ke atas pada titik tertinggi itu bendanya diam. Kenapa? Karena sudah habis kecepatannya oleh perlambatan akibat gravitasi bumi. Setelah berada di titik tertinggi, kemudian benda tersebut akan jatuh bebas. Nah, pada titik tertinggi kita hitung dulu ketinggiannya berapa sebenarnya? Berapa H maksimum? Nah, kita gunakan rumus ini, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Kita dapatkan GH-nya ya, H maksimalnya. Nah, pada titik tertinggi Vt-nya 0 ya. Di 0, kemudian V mula-mulanya ada 20. Kemudian kita dapatkan H maksimumnya adalah 400 dibagi 2G ya. 400 dibagi 2 kali 10 atau 20 meter. Berarti ketinggiannya adalah 20 meter. Nah, energi potensial pada ketinggian maksimum adalah MGH atau 0,1 dikali 10 dikali 20 atau 20 Joule. Nah, energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat karena tadi V-nya Vt ya, Vt itu tadi 0 kan? Maka energi kinetiknya 0. Oke. Berarti kita dapatkan energi mekaniknya EP tambah EK 20 tambah 0 adalah 20 Joule. Nah, ini sama dengan keadaan awal tadi. Keadaan ketika ketinggiannya 5 meter. Sama-sama energi mekaniknya 20 Joule. Berarti di sini berlaku tetap ya, konstan. Konstan energi mekaniknya tetap dalam 20 Joule. Bedanya sekarang 20 Joule-nya 100% dalam bentuk energi potensial. Baik, demikian materi mengenai energi mekanik ya, atau konversi energi mekanik. Silakan nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui media yang ada. Demikian saya tutup. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.